Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di jalan kabut. Penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-14 ini didukung oleh Aris sebagai Kisono Keling, Naryo sebagai Kisabrang, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Iwanda sebagai Kisukra, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisono Keling dan Kisabrang sudah sampai ke istana Ratu Nyai Kemuntung.
Bahkan di sana mereka menemukan hal-hal yang aneh yang tidak lazim terjadi. Sehingga Ki Sonokeling menjadi heran. Namun bagi Ki Sabrang, hal itu bukan hal yang aneh. Karena dia sudah tahu siapa sebenarnya Nyai Kemuntung. Ketika Ki Sonokeling menyampaikan maksud dan tujuannya, maka tiba-tiba Ratu Nyai Kemuntung merasa tersinggung. Sehingga dengan serta-merta terjadilah gempa yang menghantam Ki Sonokeling. Sementara Ki Sabrang tidak merasakan apa-apa. Bagaimana ini? Semua seperti bergoyang, semua seperti berputar. Saya tidak merasakan apa-apa, Ki Sonokeling. Tapi ini benar-benar gempa, Ki Sabrang. Lihat, semua menjadi miring. Nah, nih, lihat. Sekarang semua miring ke kanan. Tuh. Dan kini miring ke kiri. Nah, aduh, gempa ini bertambah hebat. Gempa ini makin menggila, Ki Sabrang. Tidak ada gempa, Ki Sonokeling. Semua biasa-biasa saja. Ini benar-benar gempa, Ki Sabrang. Nah. Ini. Kini miring ke depan, Ki Sabrang. Aduh. Aku seperti diseret ke depan. Ki Sonokeling. Kenapa Ki Sonokeling berpegang kuat-kuat pada tiang ini? Ki Sabrang, rasanya bumi sedang miring ke depan. Aku seperti ditarik ke depan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gempa, Ki Sonokeling. Iya, gempa ini sedang menyeretku ke dalam bumi. Tidak ada gempa, Ki Sonokeling. Lihatlah, aku masih duduk di sini dengan tenang. Kanjeng Ratu Nyai Kemuntung masih duduk di singgasananya dengan tenang. Sedangkan para dayang masih berdiri di samping Ratu Nyai Kemuntung sambil mengipasi Kanjeng Ratu. Mungkin kalian sedang mempermainkan aku. Gempa ini makin menghebat. Gempa ini makin menggila. Aku serasakan ditarik ke dalam bumi. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus bertahan. Aku harus bisa bertahan. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan. Walau gempa makin menghebat. Aduh. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus hidup. Aku harus kuat. Aku adalah seorang perwira Singasara yang diberi kepercayaan oleh Kanjeng Gusti Kertanegara. Tubuhku seperti sedang ditarik ribuan orang ke belakang. Aduh. Kanjeng Gusti Kertanegara, berilah aku kekuatan. Berilah aku ketabahan, supaya aku tetap bisa menjalankan tugasku di Kerajaan Dharmasraya ini. Tunjukkanlah kesaktian Kanjeng Gusti sekarang juga. Kau ternyata adalah seorang perwira yang tangguh, Ki Sonokeling. Berhentikanlah semedimu. Bukalah matamu. Hilang. Gempa itu telah reda. Ya. Gempa itu telah reda. Apakah aku tidak salah lihat, Kanjeng Ratu? Kenapa? Setelah Kanjeng Ratu tidak memakai topeng lagi, ternyata Kanjeng Ratu adalah ratu yang sangat cantik. Saya belum pernah melihat seorang ratu secantik Kanjeng Ratu. Itu hanya penglihatanmu saja, Sonokeling. Padahal wajahku sangat buruk. Kalau kau melihat wajah asliku. Kanjeng Ratu sangat merendah. Sudahlah. Kita tidak usah mempersoalkan kecantikan wajahku. Tapi aku suka kepadamu. Karena kau adalah seorang perwira pilihan. Sehingga kau tidak ambruk terkena gempa bumi tadi. Itu berkat kemurahan hati Kanjeng Ratu. Kalau tidak, tentu saya sudah ambruk beberapa waktu yang lalu. Kini katakan, apa maksudmu sesungguhnya datang kemari? Kanjeng Ratu, saya datang kemari untuk mengharapkan kerjasama dengan kerajaan ini.
sehingga kita bisa sama-sama menghancurkan kerajaan Dharmasraya. Dalam bentuk apa aku harus membantumu? Dalam bentuk angkatan perang, Kanjeng Ratu. Karena saya mengharapkan sekali bantuan prajurit perang untuk menggempur kerajaan Dharmasraya. Kalau cuma itu, akan aku penuhi. Karena aku punya angkatan perang yang besar dan kuat. Bahkan lebih kuat daripada kerajaan Dharmasraya. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaan Kanjeng Ratu membantu saya. Tapi ingat, angkatan perangku hanya mau membantumu bila mengadakan pertempuran pada malam hari. Tapi biasanya tidak ada perang yang dilakukan pada malam hari, Kanjeng Ratu. Itu syarat dariku. Kalau kau membutuhkan bantuan. Kalau tidak, terserah padamu. Karena aku tidak akan mengerahkan prajuritku pada siang hari. Ikuti saja apa mau Kanjeng Ratu. Tidak ada perang yang dilakukan pada malam hari, Ki Sabrang. Kalau Ki Sono Keling menolak, maka Kanjeng Ratu tidak akan mau membantu Ki Sono Keling. Bahkan mungkin Ki Sono Keling tidak akan bisa keluar dari kerajaan ini. Nah, aku tidak bohong. Tapi kalau Ki Sono Keling tidak mau, maka bencana akan menimpa Ki Sono Keling. Iya, baiklah. Baiklah, Kanjeng Ratu. Segala bantuan dan kebaikan Kanjeng Ratu, saya terima dengan segala puji syukur. Bagus. Bila kau membutuhkan angkatan perangku, kau tinggal katakan pada Ki Sabrang. Maka angkatan perangku akan segera datang. Karena Ki Sabrang adalah panglima perangnya. Maaf Ki Sabrang. Saya tidak mengira kalau Ki Sabrang adalah seorang panglima perang dari sebuah kerajaan yang besar seperti ini. Tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan. Kenapa tiba-tiba aku ditunjuk jadi panglima perang? Wah, apa aku bisa? Nah, untuk menghormati kunjunganmu, maka aku akan menjamumu makan siang sekarang juga. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Mari, kita masuk ke ruangan itu. Iya, Kanjeng Ratu. Siapa itu? Mana? Itu, pelayan tua itu. Oh, itu Ki Sukra. Dia memang pelayan di istana ini. Tapi kenapa dia sama dengan aku? Sama? Iya, wajahnya sama betul dengan aku. Seolah-olah kami berdua adalah orang kembar. Oh, begitu. Tapi kan Ki Sono Keling belum setua dia. Ki Sono Keling masih gagah. Aku seperti melihat diriku yang sudah tua di dalam cermin. Mari silahkan masuk ke ruangan santap ini. Iya. Kenapa dia tidak terkejut melihat wajahku? Kisanak bernama Sukra? Iya, kenapa? Ada yang tidak beres pada nama saya? Tidak. Permisi, Raden. Iya. Dia tidak terkejut melihatku. Seolah-olah wajahnya tidak mirip dengan wajahku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena kami berdua sudah dijamu sedemikian rupa oleh Kanjeng Ratu. Ya, karena hari pun sudah semakin siang. Maka kami mohon diri dari hadapan Kanjeng Ratu Nyai Kemuntung. Mau kemana kalian sekarang? Mau kembali ke Lubuk Mentilin. Silahkan. Tapi hanya kau sendiri, Ki Sabrang. Sedangkan Ki Sono Keling, aku tahan untuk 1 malam di istana ini. Tapi saya, Kanjeng Ratu. Aku mengharapkan kau tinggal semalam di istana ini, Ki Sono Keling. Karena ada hal-hal yang akan aku sampaikan kepadamu. Aku hanya ingin bicara denganmu berdua saja, tanpa ada orang lain yang mendengarkannya. Kalau memang itu yang Kanjeng Ratu minta, maka saya akan bersedia tinggal di istana ini untuk 1 malam. Bagus. Nah,
Pergilah kau Sabrang, karena tugasmu sudah selesai. Baik, Kanjeng Ratu. Saya mohon diri. Saya merasa sangat mendapat kehormatan besar. Bisa dijamu makan malam seperti tadi, Kanjeng Ratu. Itu karena kau adalah tamu istimewa bagiku. Saya cuma seorang perwira pasukan, Kanjeng Ratu. Tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Ratu. Tapi bagiku, kau adalah tamu istimewaku malam ini. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Apakah kau sudah bertemu dengan pelayanku tadi siang, Kisonokeling? Sudah, Kanjeng Ratu. Pelayan yang bernama Ki Sukra, kalau saya tidak salah. Dulu dia adalah seorang panglima perang yang hebat. Yang gagah perkasa di medan tempur. Banyak jasa-jasanya pada kerajaan ini. Sehingga akhirnya aku ambil dia menjadi suamiku. Jadi Ki Sukra adalah suami Kanjeng Ratu? Iya. Namun suatu hari dia pulang dari medan perang dengan tubuh penuh luka, sehingga aku menjadi cemas. Tapi akhirnya dia sembuh berkat obat-obatan yang aku ramu. Namun ketika sudah sembuh, dia menjadi tua, lesu, dan tidak punya kekuatan apa-apa lagi sebagai panglima perang kerajaan. Akhirnya dia minta sendiri kepadaku agar dia menjadi pelayan di istana saja. Kasihan. Bahkan dia juga mengundurkan diri sebagai suamiku karena dia sudah merasa tidak pantas. Dia merasa malu karena aku masih sangat muda, sedangkan dia sudah sangat tua. Kasihan sekali. Padahal sebenarnya tidak apa-apa, kan Kanjeng Ratu? Ya, tidak apa-apa. Hanya dia saja yang tidak bersedia lagi menjadi suamiku. Bodoh juga Ki Sukra itu. Punya istri secantik ini tidak mau. Kalau aku, akan aku tubruk terus. Kau suka duduk di teras istana ini, Sonokeling? Iya, saya suka sekali Kanjeng Ratu. Bahkan saya merasa mendapat kehormatan besar. Bisa duduk berdua dengan Kanjeng Ratu. Kau ternyata orang yang menyenangkan diajak bicara. Kau suka melihat cahaya bulan itu menyinari istana ini, Sonokeling? Iya, suka Kanjeng Ratu. Belum pernah saya melihat cahaya bulan yang begini indah. Kalau begitu, kau adalah orang yang menyukai keindahan. Kalau boleh saya mengajukan pertanyaan, Kanjeng Ratu. Tanyalah, selagi hatiku sedang bahagia seperti malam ini. Berapakah kira-kira Kanjeng Ratu akan mengirimkan pasukan tempur nanti? Sonokeling, pertemuan kita malam ini bukan untuk merundingkan pasukan tempur, tapi kita bicara hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Maaf kalau begitu Kanjeng Ratu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku tidak mau malam yang indah ini dirusak dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengerikan. Kita bicara hal-hal yang menyenangkan kita berdua saja. Baik Kanjeng Ratu. Maafkan saya. Sudah, lupakan saja. Jadi untuk apa aku diundangnya bertemu malam ini? Kau tahu Sonokeling, bahwa kau adalah orang yang aku tunggu-tunggu. Maksud Kanjeng Ratu? Kau mirip dengan bekas suamiku yang bernama Ki Sukra itu. Tapi kau lebih gagah dari dia. Kau lebih hebat dari dia. Ratu Nyai Kemuntung bicara soal-soal pribadi. Tapi bukankah ini saat-saat yang aku tunggu? Betul kan? Kau sangat mirip dengan Ki Sukra. Iya Kanjeng Ratu. Memang kami berdua sangat mirip. Maukah kau menggantikan tempat Ki Sukra, Sonokeling?
kuduga, Kanjeng Ratu ini mulai jatuh cinta padaku. Kenapa kau diam, Senopati? Saya adalah tamu di sini, Kanjeng Ratu. Jadi saya tidak bisa menolak permintaan Kanjeng Ratu. Ternyata kau adalah tamu yang menyenangkan, Ki Sonokeling. Kau adalah teman yang menggembirakan bagiku malam ini. Untuk itu, mari aku jamu kau minum di kamarku, Ki Sonokeling. Apakah saya tidak terlampau hina memasuki kamar Kanjeng Ratu? Kenapa hina? Kau akan aku angkat menjadi suamiku. Kau adalah orang yang berhak atas segala-galanya nanti di istana ini, Ki Sonokeling. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Beribu-ribu terima kasih. Kalau saja aku sudah menjadi suaminya, maka Ki Sabrang tentu akan tetap di bawah perintah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratu Kemuntung berjalan meninggalkan serambi istana. Mereka berjalan menuju kamar pribadi Ratu Nyai Kemuntung. Sementara bulan tiba-tiba meredup cahayanya, malam menjadi gelap, bahkan tanda-tanda akan hujan pun mulai tampak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.